SD nggak akan balik, I guarantee you. Gue sih nggak ngeliat ini proyek gagal ya. Gagal masuk Piala Dunia bukan proyek gagal. Enteng bener congor lu coach. Bukan proyek gagal. Lu boleh punya opini, gue juga boleh dong coach ya. Coach Justin diserang para deterjen yang kesal dengan statementnya terkait timnas Indonesia. Ada yang bilang Justinus kontol, botak kontol, Justin Hama pinter omon-omon, rumahnya mau direnov kayak rumah Syaroni, dan ancaman lainnya. Bukan cuma dari netizen, ia juga dihantam oleh Greg Nokolo, David Nurbianto, Jiji Bukan Govinda, bahkan seorang Ferry Irwandi. Kasihan juga kalau sampai digeruduk lagi macam kejadian di Australia dulu ya kan. Saranku sih mending perang opini saja dan berdebat secara jantan. Kasihan Justin. Penasaran seperti apa kemarahan publik pada Justinus Laksana? Mari kita bahas. Pupus sudah harapan 280 juta penduduk Indonesia kecuali Towel, Akmal, Justin, Erik, dan kroco-kroconya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia tidak punya 1 poin pun di round 5 sebagai modal untuk menjaga asa ke ajang 4 tahunan. Di pertandingan pertama, asa timnas Indonesia untuk membuka langkah mulus di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pupus setelah kalah 2-3 dari Arab Saudi di King Abdul Aziz Kamis 9 Oktober dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kekalahan ini menyakitkan karena skuad Garuda sempat unggul lebih dulu lewat penalti Kevin Dix, namun gagal menjaga momentum hingga akhir laga. Di pertandingan tersebut sudah jelas masalah timnas Indonesia adalah formasi dan susunan pemain. Alasannya yang bikin aku kesal kali sama si Patrick Clifford yang masih saudara jauh si Bahlil ini. Katanya tak enak hati memainkan seluruh diaspora dan memikirkan nasib pemain lokal. Biji peler lah ya kan. Kau kira kami percaya taktikmu saja yang sudah ketinggalan zaman? Mending kau balik saja ke Belanda dan kembali jadi admin judol. Pulangkan Patrick itu ke kampung halamannya. Kembalikan Sintayong. Beralih ke pertandingan kedua, startingnya sudah lumayan untuk ditonton, setidaknya menang possession ball, cuma masih saja tumpul di lini depan. Padahal si Patrick ini adalah mantan striker Barcelona, masa tak bisa nyusun taktik untuk membongkar pertahanan lawan. Dan hasilnya kesalahan Rizky Ridho dibayar sangat mahal dan mengubah skor menjadi 1-0 dan menjadi hasil akhir dalam pertandingan ini. Gol dari Iqbal nyatanya menjadi penutup cerita timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Padahal Iqbal secara kualitas tidak terlalu bagus. Ia memang pernah lama bermain di akademi Manchester United, namun tidak bisa menembus skuad utama, sehingga saat ini hanya bermain untuk FC Utrecht. Prestasi terbaiknya cuma jadi suaminya Nuraini. Ingin berduaan dengan dirimu Iqbal. Emang lagi cantik. Dengan demikian, kerja keras semua pemain pelatih dari round pertama harus pupus dan terkubur bersama kenangan dan optimisme pecinta sepak bola nasional. Dan salah satu nama yang harus bertanggung jawab menurut netizen adalah seorang Justinus Laksana. Bahkan sempat-sempatnya dia mengatakan kalau gagal masuk Piala Dunia bukanlah merupakan kegagalan. Lah dari kata-katanya saja sudah ngaco ya kan, minimal mikir Latin. Lantas buat apa ganti pelatih yang katamu untuk memperbesar kesempatan ke Piala Dunia, permainan lebih baik dan tete bengek lainnya. Kalau ujung-ujungnya gagal ke Piala Dunia, permainan hancur dan yang paling parah adalah tidak ada satupun gol open play yang dibuat. Plin-plan sekali Anda ini, katanya tidak mengusulkan Sintayong dipecat tapi setuju saat ditanya soal pemecatan Sintayong. Dua hal itu memang berbeda, tapi publik tetap marah dan mempertanyakan apa dasarnya Sintayong harus diganti di tengah kompetisi. SD nggak akan balik, I guarantee you. Kau juga yang bilang Sintayong tidak diganti dengan satu pelatih melainkan oleh trio macan yang dipungut dari Belanda. Sekarang kau tengok hasilnya. Lalu andalannya Sintayong 5 tahun 6 poin sementara Patrick sama-sama punya 6 poin di round 3. Hei Justin, 6 poin yang didapat Patrick merupakan calculated win karena menghadapi tim terlemah di kandang sendiri. Sementara Sintayong dapat 6 poin dari Bahrain dan Arab di laga tandang serta kemenangan melawan Arab Saudi dan imbang lawan Australia. Dan satu lagi kalau memang mau dibandingkan adalah emang si Patrick ini sekarang bisa menang lawan Arab Saudi? Tentu saja tidak. Artinya pelatih kebanggaan lu itu mediocre, tolol, goblok dan botol alias botak kontol. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Statement tidak masuk akal dari Justinus Laksana tentunya jadi peluru bagi netizen untuk mengkritik balik sang mantan pelatih futsal yang dibantai Nova Arianto sampai 13-0. Jadi netizen menyerang segala media sosial Justinus Laksana baik di YouTube, TikTok, IG dan gurita bisnisnya. Beberapa memberikan rating buruk pada Koci Soccerfield di Google Review, ngata-ngatain di kolom komentar dan mengkritik balik seorang Justinus Laksana. Sudah sering kali sih dia ada di posisi ini, namun tidak ada efek jerah dan justru makin banyak alasannya.
Bahkan baru-baru ini ia mengkritik wawancara Pais dan Itses. Katanya ia wawancara manajer timnas saja digoreng media. Lah emang lu siapa, Tintin? Lagian membandingkan dua hal buruk tidak membuat salah satunya lebih baik. Udah tua tapi sikapnya masih kanak-kanak. Dia menggantikan satu pelatih dengan 3 pelatih yang jadi satu. Tapi tiba-tiba bukan cuma netizen, namun beberapa public figure mengcounter Justin dengan pernyataan-pernyataan yang lebih masuk akal. Mulai dari Ferry Irwandi, JJ hingga David Nurbianto, semuanya memaparkan bahwa Patrick ini memang mediocre dan mengganti pelatih di tengah kompetisi adalah hal bodoh yang tidak bisa dimaafkan. Dan kalau lu masih ingat, lu pernah bilang, dan disitulah Erick Thohir diskusi sama gue janji gak bakal bahas Sintayong dan semua omon-omonmu selama ini. Cobalah kau tonton lagi video lamamu dan muhasabah diri. Semoga kau mengerti apa kesalahan yang telah kau perbuat hanya demi konten, engagement dan keakraban dengan Erick Thohir. Sekarang yang katanya kultur, bahasa, komunikasi, adat istiadat, kebiasaan sejak kecil nyatanya percuma dan omon-omon saja. Itu semua salah Mutin Justin. Kira-kira Justinus Laksana J-nya apa kawan-kawan? Enteng bener congor lu coach. Nggak ada orang nonton bola juga tahu lah. Nggak usah pakai teori macam-macam. Pelatih bodoh. Udah, pelatih buruk. Udah. Tapi aku himbau kepada semua teman-teman, janganlah sampai geruduk rumah macam Saroni atau kata-kata yang terlampau kasar. Biar ada beda lah kita dengan dirinya yang sering kata-katain orang tolol, goblok, bangsat hanya karena beda pendapat. Biarkan kita bangun opini yang sehat untuk sepak bola walaupun sudah sangat kecewa. Kumbang bukan seekor bunga, bukan setangkai patah satu hilang berganti. Tapi bohong, Patrick kontol. Zaman Sintayong kita posting info lawan yang sepadan, rematch lawan Argentina, King ASEAN, cahaya ASEAN. Giliran zaman Patrick sisakan ruang ikhlas, biadab.